Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Elvira dengan NIM 7012404155 kelas 3E Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK. Baik, yang pertama itu pengertian IMK. Nah, IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia, serta studi tentang fenomena-fenomena yang terkait. IMK juga berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan sejauh mana komputer dikembangkan untuk berinteraksi secara sukses dengan manusia. Nah, bayangkan ketika Anda menggunakan smartphone untuk chatting, berbelanja online, atau bermain game. Semua aktivitas tersebut melibatkan interaksi antara Anda sebagai manusia dengan perangkat komputer. IMK juga tidak hanya fokus pada aspek teknis komputer, tapi juga mempertimbangkan faktor manusia seperti kemampuan kognitif, keterbatasan fisik, dan preferensi pengguna. Selanjutnya, tujuan dan pentingnya IMK. Nah, tujuan utama dari IMK ini, yang pertama itu menghasilkan sistem yang berguna dan aman bagi pengguna. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, memberikan kepuasan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan frustasi yang dialami pengguna. Dan yang terakhir, itu menciptakan pengalaman pengguna atau user experience yang positif. Nah, dan mengapa IMK itu penting? Ya, karena di era digital saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita melibatkan teknologi. Jika sistem tidak dirancang dengan baik, pengguna akan mengalami kesulitan dan frustasi. Nah, IMK ini memastikan bahwa teknologi bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya. Dan perusahaan yang memahami IMK dengan baik cenderung memiliki produk yang lebih sukses karena pengguna merasa puas dan loyal. Selanjutnya, komponen utama IMK, yaitu terdiri dari 3, yang pertama manusia atau user, yang kedua komputer atau sistem, dan yang ketiga interaksi. Dan selanjutnya, peran manusia dan komputer dalam IMK. Nah, manusia berperan sebagai pengguna sistem yang memiliki kemampuan, keterbatasan, kebutuhan, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sistem harus dirancang sesuai dengan karakteristik manusia. Sedangkan komputer berfungsi sebagai alat bantu yang menyediakan informasi dan layanan. Prinsip-prinsip desain IMK. Yang pertama yaitu visibility, yaitu fungsi dan suatu sistem harus terlihat jelas oleh pengguna. Yang kedua ada feedback, sistem harus memberikan respon yang jelas atas setiap aksi pengguna. Yang ketiga ada konsistensi, yang keempat error prevention, yang kelima recognition PS recall, dan yang terakhir yaitu flexibility. Nah, keenam prinsip ini sering disebut sebagai pilar usability. Sistem yang baik harus memahami dan memenuhi semua prinsip ini secara seimbang, bukan hanya fokus pada satu atau dua aspek saja. Selanjutnya, jenis antarmuka. Yang pertama, command line interface, yaitu antarmuka berbasis teks, di mana pengguna mengetik perintah untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua itu graphical user interface. Nah, antarmuka grafis dengan elemen visual seperti icon, tombol, dan windows yang dioperasikan dengan mouse. Yang ketiga, voice user interface, yaitu antarmuka yang menggunakan perintah suara untuk mengontrol sistem. Dan yang terakhir yaitu gesture atau base interface. Nah, yaitu antarmuka yang mengenali gerakan tubuh atau terutama tangan sebagai input control. Nah, selanjutnya itu metode evaluasi IMK. Yang pertama, usability testing, yaitu pengujian langsung dengan pengguna nyata. Yang kedua, heuristic evaluation, yaitu evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip usability oleh ahli. Yang ketiga, cognitive walkthrough, yaitu simulasi langkah demi langkah yang dilakukan oleh pengguna. Yang keempat, yaitu user survey, yaitu mengumpulkan feedback melalui kuesioner. Dan yang terakhir yaitu A atau B testing, yaitu membandingkan dua versi desain. Selanjutnya, contoh penerapan IMK dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu smartphone seperti touch interface, gesture, dan voice assistant. Yang kedua ada game console seperti controller, motion sensor, dan haptic feedback.
Yang ketiga ada ATM, dan yang keempat ada smart card, dan yang terakhir smartwatch, yaitu micro interaction dan notifikasi pintar. Nah, selanjutnya tren masa depan IMK. Yang pertama virtual dan augmented reality, yaitu interaksi imersif 3D. Yang kedua AI dan machine learning, yaitu antarmuka adaptif dan personal. Yang ketiga ada brain computer interface, yaitu berkontrol langsung dengan pikiran. Dan yang keempat ada eye tracking dan facial recognition, yaitu interaksi natural tanpa sentuhan. Nah, baik, jadi kesimpulannya yaitu interaksi manusia dan komputer merupakan bidang ilmu yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem komputer agar dapat digunakan secara efektif, efisien, dan nyaman oleh pengguna. Dan penerapan prinsip-prinsip IMK ini sangat penting dalam pengembangan sistem karena mampu meningkatkan kemudahan penggunaan, mengurangi tingkat kesalahan, serta meningkatkan kepuasan pengguna dengan memperhatikan karakteristik manusia dan kualitas antarmuka sistem. Dan IMK ini juga membantu menciptakan teknologi yang lebih ramah pengguna dan mendukung produktivitas dalam berbagai bidang. Baik, di sini ada contoh berinteraksi dengan komputer. Yang di sini ada halaman login pengajian karyawan. Nah, di sini kita akan mengisikan username, terus memasukkan password, dan selanjutnya pilih email level dan pencet login. Nah, di sini kita pilih menu data master, lalu data tunjangan. Nah, di sini kita akan menambahkan data tunjangan. Nah, yang pertama, masukkan nama tunjangan. Contohnya seperti uang bensin. Dan selanjutnya jumlah tunjangan itu 20.000, lalu klik simpan dan oke. Nah, ini sudah tambah. Nah, selanjutnya kita mau edit. Nah, di sini rubah nama tunjangannya jadi BPJS. Lalu jumlahnya kita bikin 150.000, lalu klik simpan dan oke. Nah, udah teredit. Dan selanjutnya menu hapus, klik OK dan terhapus. Selanjutnya kita klik admin pojok kanan, lalu pilih logout lagi. Nah, dan kembali ke halaman awal. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.